Berawal dari kilas balik atau flashback pada tahun 1985, Tom Curry, seorang penjaga mercusuar, mendapati seorang wanita dengan kostum ketatnya tergeletak tak sadarkan diri di antara bebatuan karang. Tom kala itu segera membawa wanita tersebut ke rumahnya dan mulai mengobati luka yang ada di perutnya. Namun setelah tersadar, wanita ini justru mengira Tom ingin melakukan hal yang tidak senonoh kepadanya. Dan sontak Tom pun coba untuk menenangkannya. Lalu wanita ini justru dikagetkan dengan TV yang sedang menayangkan acara Dunia Bawah Laut. Keesokan pagi, Tom mulai coba buat mengenalkan diri kepada wanita ini, yang ternyata dia bernama Atlana, Queen of Atlantis. Pendekatan yang dibuat Tom berhasil meluluhkan hati Atlana, hingga asmara di antara mereka berdua pun mulai terjalin. Tom dan Atlana melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, hingga berhasil melahirkan seorang anak bernama Arthur Curry. Singkat waktu, pada suatu hari, keharmonisan mereka tiba-tiba berubah mencekam. Setelah beberapa prajurit utusan Raja Orvax datang untuk menjemput paksa Atlana agar pulang ke Atlantis dan melanjutkan perjodohannya. Atlana sendiri rupa-rupanya lari dari perjodohan tersebut, hingga ia pun bertemu dengan Tom. Menyadari akan situasi berbahaya jika dirinya tetap bersama Tom dan Arthur, Atlana memutuskan untuk kembali ke Atlantis dan berjanji akan kembali jika situasi Atlantis sudah selesai ia tangani. Beberapa tahun kemudian, Arthur telah tumbuh menjadi bocah yang tampan. Saat ini, ia sedang melakukan study tour di SeaWorld bersama semua teman sekolahnya. Saat Arthur nampak seru berbincang-bincang tipis dengan semua hewan laut, dari belakang muncul dua murid lainnya mulai menjahilinya. Melihat Arthur seperti itu, tiba-tiba seekor ikan hiu muncul menggedur kaca akuarium, sehingga membuat takut seluruh pengunjung SeaWorld. Arthur yang tidak ingin ada kericuhan lain mulai menggerakkan tubuhnya, seakan berkata pada hiu agar ia berhenti menakuti semua orang. Kembali ke masa saat ini, sebuah kapal selam milik Rusia tiba-tiba mengalami serangan dari para bajak laut yang dipimpin oleh Jesse Kane dan anaknya David Kane. Mereka menghabisi setiap perwira dan kapten di kapal selam, lalu menangkap beberapa prajuritnya. Setelah itu, Jesse mewariskan sebuah pisau kepada David yang sudah diwarisi turun-temurun sejak Perang Dunia Kedua dengan julukan Manta. Secara tiba-tiba dari kedalaman laut, Arthur yang sudah dijuluki sebagai Aquaman datang mengangkat kapal selam sampai ke permukaan. Ia kemudian merobos masuk ke dalam kapal selam melalui pintu utama, lalu menghajar semua bajak laut di dalamnya hanya dengan tangan kosong, dan menyelamatkan prajurit yang sempat ditawan oleh Jesse dan David. Di tengah proses evakuasi, David datang membuat serangan membabi buta ke arah Aquaman. Semua serangan David sama sekali tidak berpengaruh pada tubuh berotot Aquaman. Mulai dari peluru sampai pisau manta tidak menggores kulitnya, dan justru Davidlah yang berada dalam masalah setelah terkena bogem panas milik Aquaman. Jesse yang tidak terima melihat anaknya menjadi samsak coba untuk melakukan perlawanan, tetapi mereka berdua sama sekali bukan tandingannya. Pertarungan mereka membuat Jesse tertimpa salah satu torpedo kapal selam. David berupaya keras menyelamatkan ayahnya dan sempat meminta pertolongan dari Aquaman. Akan tetapi, Aquaman yang tidak mau menolong lebih memilih untuk pergi menyelamatkan para prajurit. Jesse sama sekali tidak bisa bergerak. Dia sudah pasrah akan keadaannya dan memaksa David untuk keluar dari kapal selam sebelum ia meledakkan diri. Dan semenjak hari ini juga, David pun menaruh dendam besar kepada Aquaman. Selesai mengatasi masalah, Aquaman menemui ayah di tepi mercusuar yang hingga saat ini terus menunggu istrinya untuk kembali. Mereka berdua membicarakan tentang keberhasilan Aquaman menyelamatkan umat manusia, karena ini adalah harapan Atlana yang ingin menyatukan antara penghuni daratan dan penghuni lautan.
Di sisi lain, tepatnya di kedalaman laut, sedang ada pertemuan darurat antara King Orm yang ternyata adalah adik tiri Aquaman, dengan King Nereus, penguasa kerajaan Sable. Maksud dan tujuan Orm melakukan pertemuan darurat ini di Atlantis adalah untuk mengajak Nereus agar mau bersekutu demi melancarkan serangan ke penghuni daratan. Akan tetapi Nereus justru memiliki firasat lain yang mengatakan kalau tujuan Orm mengajak kerajaan Sable bersekutu adalah demi mendapatkan gelar Ocean Master, yang membuat dirinya menjadi pemimpin pasukan terbesar dan terkuat di dunia lautan. Nereus kemudian memperingatkan Orm kalau dia belum tentu pantas mendapatkan gelar tersebut, mengingat masih ada Arthur Curry atau Aquaman yang hingga saat ini belum menginjakkan siripnya ke Atlantis. Di tengah perbincangan, secara tiba-tiba kapal selam lain milik Rusia datang membuat serangan langsung ke tempat pertemuan Orm dan Nereus. Tidak terima dengan penyerangan tersebut, Orm pun bergegas melakukan perlawanan dan menghancurkan kapal selam sambil berkata kalau peperangan telah dimulai oleh penghuni daratan. Di daratan, saat Aquaman dan ayah akan beranjak pulang, mereka dikejutkan dengan kemunculan Mira, anak kandung Raja Nereus yang mengajak Aquaman agar mau pergi ke dalam laut untuk mengunjungi Atlantis dan menghentikan rencana perang Orm. Mira juga meyakinkan Aquaman kalau dirinya lebih pantas menyandang gelar Raja Atlantis ketimbang Orm yang hanya ingin melakukan peperangan ke makhluk daratan. Akan tetapi, Aquaman di sini menolak dan berkata kalau Orm datang, dia akan menghabisinya. Usut punya usut, penyerangan dari kapal selam yang barusan terjadi adalah ulah David. Orm sengaja menyewa David guna melakukan penyerangan barusan untuk membuat seolah-olah manusia telah mengawali penyerangan. Dan kini setelah kesepakatannya selesai, Orm memberikan imbalan kepada David. Selain itu, maksud David sebenarnya adalah untuk dipertemukan dengan Aquaman demi membalas dendam. Akan tetapi, Orm mengklaim kalau Aquaman bukanlah bagian dari kaumnya. Victor, Aquaman yang saat ini sedang berjalan pulang, tiba-tiba terkena serangan tsunami berskala kecil yang membuat ia dan ayah terhantam. Di waktu yang bersamaan itu juga, Mira muncul meredam semua air. Ia lalu membantu ayah dan memberitahu Aquaman bahwa ini semua adalah ulah dari Orm yang melakukan penyerangan ke beberapa tempat di daratan sebagai bentuk pembalasan akibat serangan kapal selam sebelumnya. Dalam tayangan televisi, seorang dokter teori konspirasi menyatakan jika semua penyerangan secara bersamaan yang terjadi bukanlah gejala alam, melainkan bukti kemurkaan dari kaum Atlantis atas perintah Aquaman. Teori konspirasi dokter semakin diperkuat dengan bukti sebab penghuni daratan telah banyak membuat polusi laut, di antaranya limbah pabrik, tumpahan minyak, dan sampah plastik yang menyebabkan habitat para hewan laut sangat terganggu. Menyadari akan berbahayanya tingkah Orm, membuat Aquaman berubah pikiran, yaitu ingin menghentikan peperangan yang dibuatnya. Semua ini mengingatkan Aquaman dengan masa lalu saat ia baru belajar berenang bersama Vulko. Vulko mengajarkan Aquaman untuk beradaptasi dengan dunia bawah air, bernafas sambil berbicara, juga mengembangkan penglihatannya, guna membuat segala sesuatu menjadi lebih jelas saat berada di dalam laut. Mira kemudian membawa Aquaman masuk melalui jalan satu-satunya yang berada di reruntuhan kota kuno menuju Atlantis. Pertama-tama, Mira membawa Aquaman menemui Vulko yang ternyata ini adalah rencananya membawa Aquaman ke sini. Vulko coba menjelaskan kalau serangan yang terjadi ke daratan merupakan peringatan dari Orm. Ia tidak bisa membuat serangan besar, mengingat harus ada persetujuan setidaknya 4 dari 7 kerajaan yang ada di laut. Saat ini, Orm baru memiliki 1 persetujuan dari kerajaan Sable, setelah penyerangan kapal selam sebelumnya yang hampir menewaskan Raja Nereus. Untuk mencegah peperangan antar kaum daratan dan lautan, Vulko berencana ingin melengsarkan Orm dari tahtanya. Dan satu-satunya makhluk yang bisa melakukan itu hanyalah Aquaman.
Vulko meminta Aquaman mengikuti petunjuknya untuk menemukan keberadaan The Lost Trident of Atlantis, sebuah senjata artefak kuno milik Raja pertama Atlantis yang ditempa dari baja Poseidon dan diberkati kekuatan untuk memerintah seluruh lautan. Vulko juga sedikit menceritakan tentang masa kejayaan Atlantis saat masih berada di daratan, dengan kecanggihan dan berbagai teknologi mutakhir mereka. Semua itu membuat Atlantis semakin haus akan kekuasaan, hingga samudra menenggelamkan kerajaan tersebut. Seiring berjalannya waktu dan teknologi yang dimiliki, penghuni Atlantis mulai berevolusi menjadi makhluk yang bisa hidup di bawah air. Sedangkan raja pertamanya, Atlantis sendiri, memutuskan pergi mengasingkan diri bersama senjata trisulanya. Beruntung, tim arkeolog yang Vulko pimpin berhasil menemukan sebuah tabung yang dia yakini adalah pesan dari Raja Atlantis pertama untuk menemukan Trisula. Secara tiba-tiba, pasukan Atlantis utusan Orm datang membuat penyerangan. Setelah mengetahui keberadaan Aquaman yang masuk ke Atlantis tanpa izin, Mira dan Vulko hanya bisa bersembunyi melihat ketidakmampuan Aquaman melawan pasukan Atlantis. Mereka tidak ingin gelagatnya diketahui oleh Orm, atau semua rencana dan pengorbanannya selama ini akan sia-sia. Aquaman dibawa dan diikat ke hadapan Orm. Pertemuan pertama ini dihiasi tantangan Aquaman yang ingin melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan Orm demi memperebutkan tahta Atlantis. Orm yang merasa sangat sanggup menghadapi Aquaman menyiapkan ring pertarungan agar bisa disaksikan seluruh penduduk Atlantis. Pertarungan yang dilakukan ini bukan semata-mata hanya untuk memperebutkan tahta, melainkan Orm menaruh dendam kepada Aquaman. Sebab semenjak Raja Orpheus mengetahui Atlana memiliki keturunan lain berupa darah campuran manusia, beliau dieksekusi. Dan semenjak saat itu, Orm menyalahkan kelahiran Aquaman adalah penyebab kepergian ibu. Di satu sisi, Aquaman ingin menemui adik tirinya untuk sekadar bertukar sapa. Namun saat ia tahu kalau adiknya berusaha menghancurkan daratan, membuat Aquaman pun ingin menghabisinya juga. Dan pertarungan ini menjadi ajang balas dendam antar kedua belah pihak. Atlana has come from the surface to challenge me. Meski Vulko dan Mira mencoba melerai pertarungan ini dan membatalkan peperangan ke dunia daratan, Orm dan Aquaman sudah terlanjur saling benci, hingga pertarungan pun tidak mungkin terelakkan. Orm melancarkan serangan pertama. Dirinya yang sudah lama tertempa dan berlatih keras di bawah air, membuat kemampuannya berada di level berbeda dari Aquaman. Tapi walau begitu, Aquaman masih bisa melakukan beberapa serangan yang hampir mengenai Orm. Meski pada akhirnya, Trisula milik Aquaman yang diwariskan dari Atlana patah menjadi 2. Saat Orm akan membuat serangan terakhir, Mira datang menghempaskan Orm demi menyelamatkan Aquaman dan kabur dari pertarungan. Melihat pengkhianatan Mira yang ternyata adalah tunangannya, membuat Orm sangat murka sejadi-jadinya. Dia mengutus para pengawal untuk mengejar serta mengupayakan berbagai cara. Mira dan Aquaman mengelabui Orm, seolah-olah mereka berdua jatuh ke dalam lahar. Dengan kemampuan Aquaman yang bisa berbicara dengan hewan laut, ia memanfaatkan salah seekor paus untuk membantu mereka bersembunyi di dalam mulutnya. Setelah merasa aman, kini mereka mengikuti petunjuk dari tabung yang diberikan oleh Vulko untuk mencari kerajaan Deserters, menemukan senjata Trident of Atlantis, dan kembali menantang Orm demi merebut tahta juga membalaskan dendamnya. Sedikit informasi nih cuy. Kingdom of Deserters adalah kerajaan yang terpecah setelah Atlantis tenggelam ke dalam laut. Kerajaan ini menetap di Gurun Sahara sebelum akhirnya runtuh dan tertelan sepenuhnya oleh gurun. Dan tempat pandai besi di kerajaan inilah yang berhasil menempa senjata Trident of Atlantis milik Atlan, raja pertama Atlantis. Tidak membutuhkan waktu lama, Orm berhasil mendeteksi bahwa keberadaan Aquaman dan Mira saat ini sedang berada di wilayah gurun.
Ia lalu mengutus beberapa prajurit untuk menghabisi Aquaman dan membawa Mira hidup-hidup tanpa luka sedikitpun. Atau Raja Nereus tidak lagi memberikan dukungan penyerangan ke daratan. Prajurit utusan Orm juga kembali mengunjungi David, lalu membuat kesepakatan dengannya. David diminta memimpin pasukan untuk menghabisi Aquaman dan membawa Mira hidup-hidup. Tidak lupa Orm memberikan persenjataan lengkap kepada David yang tidak dimiliki oleh umat manusia. Dengan cerdik, David pun memodifikasi sedemikian rupa semua senjata pemberian Orm. Lalu ia sesuaikan dengan tubuhnya. Di gurun, Mira dan Aquaman terus mengikuti GPS yang diberikan oleh Vulko untuk sampai ke kerajaan Deserters. Mira juga mulai mempermasalahkan sifat perusak manusia yang sudah membuat polusi di laut, seperti membuat sampah plastik hingga laut pun tercemar sampai ke dasarnya. Akan tetapi, Aquaman coba memberikan sedikit pandangan baik kepada Mira, jika manusia masih memiliki sisi baik mereka sendiri. Percakapan ini pun ditutup setelah tanpa sengaja Aquaman terperosok ke dalam sebuah lubang, yang ternyata adalah reruntuhan kuno kerajaan Deserters. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Mira menemukan sebuah mesin pengendali yang cocok dengan tabung pemberian Vulko. Dengan sedikit campuran dari keringat milik Aquaman, mesin dan tabung itu mulai bergerak memunculkan sebuah hologram yang berupa pesan terakhir Raja Atlan. Beliau menjelaskan petunjuk cara menemukan senjata Trident of Atlantis yang hanya bisa ditemukan oleh pewaris sejati dan harus bisa membuktikan kepantasannya memegang senjata tersebut. Senjata Trident of Atlantis juga hanya bisa ditemukan melalui sebuah botol dari penglihatan raja yang sesungguhnya. Kemudian, Mira berinisiatif menghancurkan tabung ini, supaya Om atau siapapun juga tidak bisa memilikinya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba pintu rahasia lain terbuka, dan memperlihatkan sebuah botol yang dimaksud oleh Raja Atlan sebelumnya. Dari dalam botol tersebut, Aquaman dan Mira mendapati titik lokasi yang menjadi tujuan mereka berdua selanjutnya, yaitu negara Italia. Sesampainya Mira dan Aquaman di Italia, tepatnya daerah otonomi yang bernama Sisilia, mereka berdua mengunjungi sebuah reruntuhan kuno, tempat patung Raja Roma dibangun. Dari petunjuk Atlan yang mengatakan bahwa botol ini menjadi petunjuk keberadaan senjata Trident of Atlantis, Aquaman pun berhasil menemukan lokasi senjata tersebut. Sayang, penemuan Aquaman dibarengi dengan kedatangan David menggunakan kostum barunya, yang ia namakan sebagai Black Manta. Pertarungan pun pecah di dua sisi berbeda. Aquaman melawan Black Manta, sedangkan Mira melawan antek-anteknya. Pertarungan yang dialami Aquaman dan Mira membuat kota porak-poranda. Tidak sedikit korban dari warga sipil mengalami luka-luka, dan Aquaman tetap membantu mereka sebisanya. Black Manta lalu mengeluarkan pisau warisan ayahnya dan berhasil melukai Aquaman sampai parah. Namun Aquaman mampu membalikkan keadaan dan melempar Black Manta sampai ke batu karang. Sedangkan Mira, dia akhirnya mampu menghabisi para antek layaknya pengendali air. Di lain sisi, Orm mendatangi kerajaan Fisherman, tempat kelahiran Jinbei, untuk membuat kesepakatan dan restu mereka melakukan penyerangan ke dunia daratan. Akan tetapi, Raja Fisherman menolak keras permintaan Orm, yang membuat ia murka lalu menghabisi nyawanya. Tidak bisa berkata-kata lagi, penerus tahta kerajaan Fisherman pun akhirnya mengiyakan paksaan Orm dan memerintah pasukan agar ikut dalam peperangan tersebut. We move against the Brine Kingdom. Aquaman dan Mira yang untuk sementara ini berhasil kabur dari kejaran Black Manta, menaiki perahu kecil menuju lokasi sesuai petunjuk dari botol yang ternyata adalah kerajaan Trench. Aquaman juga memberitahu Mira jika orang di balik kostum Black Manta adalah David, mantan bajak laut yang pernah ia kalahkan saat membajak kapal selam milik Rusia.
Malam harinya, secara tiba-tiba penduduk asli kerajaan Trench yang ternyata adalah makhluk berbahaya bernama The Trench menyerbu kapal kecil mereka. Tidak hanya satu, ada ribuan, bahkan sampai puluhan rumah makhluk The Trench mulai menaiki kapal dan menunggu mereka di bawah kapal. Beruntung, Aquaman berhasil menakuti makhluk-makhluk ini menggunakan cahaya suar. Namun, aksinya tidak bertahan lama. Setelah Mira dan Aquaman lompat ke dalam air, masih banyak makhluk The Trench lain menunggu mereka berdua. Dengan segenap jiwa dan raga, Mira membawa Aquaman sampai ke pusaran air, yang membuat mereka berdua harus terpisah. Mira yang terlontar ke sisi lain laut hampir dilahap oleh makhluk besar. Namun secara tiba-tiba muncul makhluk berkostum The Trench, menyelamatkannya dan membawa Mira ke dunia lain di dasar laut. Aquaman segera menyusul Mira dan makhluk itu sampai ke pinggir pantai. Dan betapa terkejutnya semua orang termasuk seluruh anggota Movie Rastis yang sedang menyaksikan film ini, mendapati plot twist bahwa Atlana lah penyelamat Mira dan Aquaman. Selama ini Atlana berhasil lepas dari eksekusinya dan bertahan hidup di kerajaan Trench dengan berkamuflase menggunakan kostum The Trench. Aquaman lalu memberitahu ibu jika hingga saat ini ayah selalu setia menunggu kepulangan Atlana dan menunggunya setiap pagi di tepi dermaga mercusuar. Akan tetapi Atlana sendiri sama sekali tidak bisa keluar dari sini, kecuali menggunakan kekuatan dari senjata Trident of Atlantis. Buruknya lagi, senjata itu dijaga oleh seekor makhluk bernama Karatin. Makhluk laut purba yang sangat besar dan salah satu makhluk paling kuat di bumi. Karatin sendiri telah menjaga Trident of Atlantis di kerajaan Trench selama ribuan tahun. Atlana meyakinkan Aquaman bahwa hanya dialah makhluk yang paling pantas untuk mendapatkan Trident of Atlantis, mengingat dirinya bukan hanya menjadi keturunan Raja Atlantis, tapi juga memiliki darah manusia yang nantinya akan menjadi pahlawan super untuk seluruh umat di dunia. Mendengar ucapan manis itu membuat semangat Aquaman berkobar-kobar. Ia segera masuk ke dalam tempat senjata Trident of Atlantis dan menghadapi Karatin seorang diri. So quiet. Kemampuan Aquaman sama sekali tidak sanggup menandingi Karatin. Namun berkat anugerah milik Aquaman yang bisa berbicara dengan hewan laut, membuat Karatin akhirnya tahu jika hanya Raja Atlan dan Aquaman lah makhluk yang mampu berkomunikasi dengannya. Pada akhirnya Karatin mempersilahkan Aquaman untuk mengambil Trident of Atlantis, yang tanpa disangka-sangka setelah Aquaman menyentuh senjata legendaris ini, sel dan syaraf di tubuhnya mampu bersinkronisasi dengan Trident of Atlantis. Kini Aquaman mampu mengendalikan seluruh kehidupan di dalam air menggunakan senjata tersebut. Di sisi lain, Orm bersama Nerus dan seluruh pasukan elit kerajaan Fisherman bersatu untuk menaklukkan kerajaan Brin yang tidak mau bersekutu dengan Orm. Orm berencana akan menaklukkan kerajaan Brin seperti kerajaan Fisherman untuk memaksa mereka tunduk kepadanya. Keinginan Orm pun membuat peperangan antar kerajaan yang tidak bisa terelakkan. Di tengah peperangan antar kerajaan, Aquaman muncul bersama Karatin yang kini berada di bawah kendalinya. Semua makhluk termasuk Vulko menyadari keberadaan Aquaman merupakan Raja Atlantis sejati. Bukan hanya Karatin, seluruh makhluk The Trench dari kerajaan Trench pun berada di bawah kepemimpinannya. Di tengah-tengah pertempuran, Mira meminta Aquaman untuk menghentikan peperangan antar kerajaan ini dan menantang duel Orm lagi. Tapi bedanya, Aquaman akan menantang Orm di daratan, tempat yang menjadi kelemahan Orm itu sendiri. Pertarungan mereka berdua berbeda dari sebelumnya. Kondisi prima Aquaman mampu membuat Orm tidak berkutik sama sekali. Lalu Aquaman mengeluarkan serangan yang mematahkan Trisula milik Orm, hingga ia pun tidak bisa melakukan perlawanan lagi.
Di akhir duel, tiba-tiba Atlana keluar sambil ngomelin Orm, sebab ia sudah salah jalan karena menaruh dendam kepada penghuni daratan. Atlana lalu memberikan satu kalimat, bahwa air dan daratan adalah satu, membuat Orm akhirnya sadar dan terpaksa ditahan oleh prajurit Atlantis. Aquaman dengan Trident of Atlantis di tangannya telah diakui oleh seluruh umat lautan bahwa dia adalah Raja Atlantis. Keesokan hari, Atlana memenuhi janji yang sudah bertahun-tahun belum sempat ia tepati, yaitu menemui sang suami tepat di dermaga mercusuar saat matahari terbit. Meski Aquaman sadar kalau pertemuan mereka bukanlah yang seharusnya, tetapi tanpa pertemuan serta cinta Tom dan Atlana, Aquaman tidak akan pernah ada dan tidak akan membuatnya menjadi pelindung lautan dalam. Bagai langit dan bumi yang tak pernah sealam, bagai air dan api yang tak pernah senyawa, bagai timur dan barat yang tak pernah searah. Tidak ada yang salah dengan semua perbedaan itu. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan.